Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pengawas kaum, Kakanda Zakaria Rambi tadi telah memberi sambutan dan membuka acara. Kemudian yang kami hormati Ketua Kaum, Kakanda Mahmud Irsad Lubis. Kemudian senior kami Kakanda Haji Dahlan Hasibuan yang sudah lama nggak berjumpa ya Bang. Kemudian ada Bang Dr. Jainuddin SMH, Sekretaris Bang Bambang, kemudian senior-senior ada Bang Eka, Bang Tanjung, Bang dan lain-lain. Ini nggak bisa kami sebut satu persatu. Dan terus terang kita sebenarnya rindu terhadap pertemuan-pertemuan yang begini ya Bang ya, karena sudah mungkin 2 tahunan kita udah jarang buat acara-acara begini. Kita senang sekali menerima undangan dari kaum. Waduh, ini acaranya tatap muka, luring di luar jaringan. Nah, ini luar biasa ya Bang ya. Biasanya kita udah 2 tahun ini selalu setengah daring setengah luring. Kemudian terima kasih kepada Kakanda Bang Mahmud tadi yang deklarasi Bang tadi, belum ya? Belum deklarasi sebagai, insya Allah kita menuju Pradi 1 yang mungkin akhir tahun ini atau tahun depan akan berakhir. Dan kami mohon juga ini dari KAI Bang Dahlan, kita sebenarnya asalnya dari KAI nih. Semua dulu sempat kita di Ikadin, terjadi di Semarang ya Bang, Kalimantan ya Bang ya, terpecah. Kemudian kita bentuk KAI, hampir semua advokat senior di Sumatera Utara ini beralih ke Kongres Advokat Indonesia, dan termasuk advokat senior di Sumatera Utara yang memprakarsai KAI dengan almarhum Bang Buyung waktu itu, membuat KAI dan melakukan upaya-upaya berpisah dengan Pradi. Tetapi kami pada tahun 5 tahun yang lalu kami kembali ke Pradi, sebagian masih tinggal di KAI. Mungkin perjuangan kita masih panjang, prinsipnya masih dalam rangka memperjuangkan hak advokat dan advokat sebagai profesi yang mulia. Ini sangat menarik karena sebelumnya juga di berita-berita sudah ada penolakan terhadap rancangan pasal 282 ini. Kita baca di media, baik Pradi, Suhu dan semua Pradi Rumah Advokat Bersama, Pradi ada 3 itu yang terpecah dan sekarang sudah 5 atau 6, itu semua menolak rancangan pasal 282. Kemudian KAI kita juga membaca berita, hampir semua organisasi advokat menolak pasal ini. Cuma karena tadi telah dimulai oleh Kakanda Mahmud dan Kakanda Dahlan Hasibuan, mungkin di sana sini kita sudah bisa menangkap atau sudah uraiannya sangat baik. Cuma kita statement dari kami, mungkin kita sangat heran ya Bang ya, mengapa drafternya penyusun pasal ini sangat apa ya, kalau kita tegaskan dia punya pemikiran yang kotor ya Bang ya, punya pemikiran yang sangat diskriminatif, sangat ingin membuat advokat ini yang sangat apa ya, ini yang harus kita pikirkan, siapa orangnya. Kami berpikiran positif bahwa orang-orang yang duduk di dalam melakukan drafting ini, rancangan undang-undang ini, pasti orang-orang yang tenaga ahli yang sudah dipilih, dibiayai oleh negara untuk menyusun pasal-pasal dalam KUHP ini dari awalnya, dari semula. Ini kan sudah cukup panjang KUHP ini.
ya, berbagai pasal diseludupkan untuk mendiskriminasi, mengkriminalisasi. Mungkin kita contohkan pada hari ini profesi kita. Ini mungkin yang belum tadi dibahas oleh Kakanda Dahlan dan Mahmud. Kita sangat heran ya. Saya berpikir begini, pasti yang di sana itu pasti orang-orang yang pintar itu, ya. Orang-orang yang ahli, akademisi. Nah, tapi mereka mempunyai pemikiran, apakah ini juga termasuk pasal pesanan? Nah, karena kita ketahui adigiumnya bahwa advokat itu adalah penjaga konstitusi, ya. Secara teori dan secara praktek di beberapa negara, advokat itu adalah penjaga konstitusi negara yang bersangkutan. Nah, apakah ini mau dilemahkan, dikriminalisasi, dianggap semua advokat, profesi advokat adalah suatu profesi yang hanya atau ditempatkan oleh mereka sebagai pembuat-pembuat onar atau pembuat-pembuat kecurangan, gitu ya. Ini pasal ini kan pasal curang. Padahal undang-undang advokat kita sudah mengatur mengenai kode etik. Tadi Bang Dahlan sudah menyinggung bahwa kita sudah diatur dan kita ada hak imunitas. Nah, hak imunitas ini pun Bang Dahlan sudah di MK-kan pada tahun 2013, 2014 sudah keluar putusannya, ya. Maka hak imunitas kita sekarang nggak tahu nih gimana. Tapi oleh MK sudah menyatakan bahwa pasal 16 itu, hak imunitas itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikat baik, ya, untuk kepentingan klien di dalam maupun di luar peradilan. Nah, ini pun dari Kebiri sebenarnya. Jadi entah gimana ya, ini lebih kejam daripada kolonial ya. Nanti boleh disampaikanlah siapa itu draftingnya itu. Ya Pak J, silakan aja. Itu punya lebih tegas kita, karena kalau menolak saya pikir semua sudah menolak. Jadi kaum ini harus punya juga suatu ini Bang Mahmud, hal yang lain, bahwa kita harus menyerang drafternya, penyusun undang-undangnya, dan nanti kepada pemutus di DPR-nya. Kalau ini lolos ya kita lakukan upaya-upaya hukum terhadap mereka. Ini sangat diskriminatif dan lebih kejam daripada undang-undang dibuat pada zaman Belanda ya. Belanda sendiri sangat menghormati profesi advokat. Tadi sudah disinggung ada proktor bambu, orang yang tidak SH pun asal dia mengetahui hukum bisa beracara di peradilan rakyat atau peradilan tinggi Belanda waktu itu. Ini malah dipotong, dikebiri, hak imunitasnya diambil, dan sekarang dipecah belah, ya. Ini memang ada aliran apa ini? Kita harus melihat juga para advokat ini ada pihak-pihak lain yang memang dia tidak mau advokat ini menjadi kuat, menjadi penjaga konstitusi, ya. Memang ini sudah dari zaman Peradin dulu memang sudah advokatnya diposisikan sebagai profesi yang tidak mempunyai kekuatan pemersatu yang kuat. Kemudian memang di dalam undang-undang advokat, tadi Bang Dahlan sudah menyinggung, sudah ada mengenai kode etik advokat, bagaimana mengambil sanksi, bagaimana peran organisasi advokat. Nah, cuma kan perkembangan kita dulu ada apa Bang ya, Bang Dahlan, ada MOU dengan Kapolda bahwa setiap advokat itu tidak boleh diperiksa apabila belum ada putusan atau peradilan dari Dewan Kehormatan. Tapi MOU itu ada batas waktu dan sekarang sudah habis masa berlakunya. Itu yang diupayakan oleh Peradi dan organisasi lain, nanti dibuat kembali dengan pihak Polri supaya kita punya hak imunitas. Tapi dengan dikebirinya lagi pasal 16,
Maka kemarin itu berkembang di dalam praktek kita dalam pembelaan profesi para advokat yang bermasalah ini. Nah, sepanjang dia dalam konteks menjalankan tugas dalam konteks kuasa, surat kuasa, maka dia harus terlebih dahulu diselesaikan di komisi atau Dewan Kehormatan, Peradilan Kehormatan. Tetapi sekarang sudah amburadul, ya, di polsek-polsek dia apa, mereka tidak peduli lagi, asal ada pengaduan langsung panggil, kalau perlu ditahan, tahan, ya. Nah, sekarang ada beberapa kasus, mungkin kawan-kawan atau abang-abang atau para peserta ini mendengar ada beberapa kasus ada ditangkap, Bang, ya, OTT tangkap tangan, itu oke lah. Kalau dia operasi tangkap tangan, mungkin organisasi advokat tidak bisa melakukan tindakan. Misalnya ada yang suap kemarin itu, Bang, ya. Cuman kita lihat itu anggota kita kemarin itu, tapi tidak ada satupun yang mau berkeinginan untuk melakukan pembelaan karena OTT. Tapi kita sebagai organisasi advokat, kita menunggu dari yang bersangkutan atau dari keluarganya, tetapi tidak ada sampai kami tidak tahu lagi apanya, tidak ada yang datang, tidak menghubungi Ikadin atau Peradi. Jadi kami, kalau tadi Bang Dahlan menolak, ya kita juga Ikadin ataupun nanti Peradi Medan atau Ikadin Medan, ya kita sepakatlah semua menolak pasal ini. Nah, dan tidak hanya menolak, kita mempertanyakan eksistensi daripada drafter atau pihak-pihak lain di balik pasal ini yang ingin mengkebiri profesi advokat habis-habisan, tidak hanya dipecah belah tetapi ingin dikriminalisasi. Nah, ini yang harus kita waspadai untuk ke depan. Mudah-mudahan ini sudah menjadi masukan dan kami yakin ini tidak akan lolos. Tapi kalau lolos, maka kami berharap kaum dan organisasi advokat yang ada di Medan Sumatera Utara ini menjadi ujung tombak, ya, Bang, untuk melakukan upaya-upaya baik upaya hukum atau non hukum untuk menolak atau membatalkan pasal 282 KUHP ini, rancangan KUHP ini untuk masuk atau disahkan nantinya. Mungkin demikian, Bang, singkat, mungkin nanti di diskusi kita bisa perpanjang. Kepada moderator, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.